1. Perlawanan Denmark pada tahun 1511, Portugis berhasil melakukan Malaka. Tindakan Portugis yang memonopoli perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka sangat merugikan Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1513, Kerajaan Denmark mengirimkan 100 perahu dan 10.000 prajurit yang dipimpin Dipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Dalam serangan tersebut, tentara Denmark kalah dari Portugis. Pada tahun 1527, pasukan Denmark di bawah pimpinan Fathahillah kembali menyerang Portugis yang dipimpin oleh Henry Lame di Sunda Kelapa. Setelah sekian lama terjebak perang, Ternate dengan bantuan Portugis ternyata lebih unggul ketimbang koalisi Tidore dan Spanyol. Persaingan tersebut dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa yang mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku, sehingga Portugis dapat menguasai Maluku sepenuhnya. Portugis akhirnya mendapat perlawanan dari Raja Ternate yaitu Sultan Hairon, tetapi perlawanan tersebut dipatahkan. Namun Ternate berhasil mengusir Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah pada 1570. 3. Perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan dengan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang. Lambat laun Mataram sadar bahwa VOC dapat membahayakan pemerintahannya. Dalam rangka membendung usaha-usaha, VOC melakukan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Mataram melakukan perlawanan pertama ke kantor dagangnya. Selanjutnya Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, tetapi kedua serangan tersebut gagal. 4. Perlawanan rakyat Sumatera Utara. Latar belakang munculnya perlawanan rakyat Tapaluni adalah sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapaluni menjadi wilayah kekuasaannya. Pada Februari 1878, Raja Sisingamaraja XII melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Ernest van Dalen berhasil memukul mundur perlawanan Raja Sisingamaraja ke-12. Pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan terhadap anggota keluarga Raja Sisingamaraja XII. Beliau tidak menyerah dan terus berjuang hingga 17 Juni 1907. Raja Sisingamaraja XII tewas dalam pertempuran di hutan Simsim. Perlawanan rakyat Palembang. Latar belakang munculnya perlawanan dari Sultan Badarudin adalah keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Palembang yang letaknya strategis dan kaya akan barang. Namun pada 1811 kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Inggris memusatkan sebagian perhatiannya ke Pulau Jawa. Badarudin menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Mengetahui sikap tak kooperatif Badarudin, Inggris akhirnya menyerang Palembang pada 1812 dan melantik adik Badarudin menjadi Sultan Ahmad Najamuddin. Pada 1811, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama ke Palembang pasca Konvensi London. Setelah menguasai Palembang, Belanda mengasingkan Najamuddin ke Batavia. Oleh karena tindakan ini tidak mengakhiri perlawanan di Palembang, Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi kedua pada 1819 yang kemudian dikalahkan oleh Badarudin. Kemudian Belanda membalas pada tahun 1821 dengan menghimpun pasukan 4.000 tentara. Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Palembang serta mengasingkan Badarudin ke Ternate. Putra sulung Najamuddin diangkat menjadi sultan dengan nama yang sama. Pada 1823, Belanda menghapus Kesultanan Palembang. Oleh karena itu, Ahmad Najamuddin dan pengikutnya menyerang garnisun Belanda di Palembang pada 1824. Tetapi berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Sultan menyerah pada 1825 dan diasingkan ke Manado pada tahun 1841. Pemberontakan terakhir terjadi pada 1849 yang berhasil ditumpaskan oleh Belanda.